Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Udah lama banget gua nggak bahas soal kasus nih, geng. Dan di video kali ini gua akan membahas kasus yang sedang hangat dibicarakan nih, geng. Yaitu kasus seorang gadis yang berusia 13 tahun, yang mana dia itu menjadi penjual balon ya, geng. Di kota Palembang, dan tragisnya dia itu dihabisin, geng, oleh pacarnya sendiri, gila kan. Nggak hanya dihabisin, dia juga menjadikan budak enak-enak gitu ya oleh pacarnya plus 3 temannya, gila. Gimana kronologinya dan apa motif si pelaku gitu ya. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke kronologinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari korbannya gitu. Korbannya berinisial AA nih, geng. Berumur 13 tahun, warga Palembang. Dia merupakan pelajar siswi SMP, dan dia adalah gadis yang pendiam nih, geng. Cuman nggak terlalu pendiam amat sih, nggak. Jadi nggak terlalu pendiam, nggak juga terlalu ekspresif, nggak juga. Dia dikenal taat dan juga baik nih, geng, di dalam ruang lingkup keluarganya kayak gitu. Nah, pada saat itu si AA ini selaku korban, kegiatan sehari-harinya adalah belajar ya, geng, sebagaimana gadis-gadis pada umumnya lah. Sekolah, maksud gue ya, pulang sekolah dia itu biasanya perjualan balon kayak gitu, geng. Jadi dia itu termasuk anak yang anak yang prihatin lah, bisa dibilang kayak gitu, geng. Karena menurut kabar yang beredar, dia itu menjual balon untuk bisa menabung dan uangnya itu bisa dibelikan HP kayak gitu. Jadi dia itu pengen HP lah kayak gitu, pengen HP, cuman karena orang tuanya belum punya uang gitulah. Dia tuh nabung dari hasil jualan balon itu, geng. Kita lanjut ke kronologi kejadiannya nih, geng. Pada saat itu si AA ini selaku korban, namanya gadis gitu kan, dikenalkan dengan seorang lelaki nih, geng, oleh temennya lagi nih. Jadi biasa gitu kan, kayak kenalan sesama remaja gitu kan. Nah, habis itu dia disitu kenal terus minta kayak WhatsApp-nya atau juga akun Facebook-nya. Di situ mulai dia chattingan gitu kan secara intens dengan si IS selaku laki-laki yang dikenalkan oleh temannya si AA nih selaku korban di kasus ini, geng. Setelah 2 minggu dia menjalin hubungan gitu kan lewat chatan gitulah, lewat chat media sosial gitu, geng. Mereka pun memutuskan untuk bertemu secara langsung nih, geng. Nah, pada saat itu hari Minggu nih, geng, hari Minggu. Mereka itu bertemu di acara kuda kepang, geng. Jadi si IS selaku pacar korban ini mengajak ketemuan lah sambil lihat acara kuda kepang itu, geng. Cuman si IS ini sebenarnya bukan sekedar ngajak ketemuan doang, enggak. Dia itu mempunyai niat lain, geng. Yaitu lebih tepatnya niat bejat lah kayak gitu, geng. Niat bejatnya ini adalah ingin mengenak-enak si pacarnya itu, geng. Dan nggak sampai di sini, dia juga membawa 3 temannya, geng. Yang mana 3 temannya ini masih berusia di bawah 15 tahun, gila kan. Jadi ada yang usia 13 tahun, ada juga yang 12 tahun. Nah, kenapa si IS berniat melakukan perbuatan bejat itu? Karena dia sering menonton video kayak gitulah, geng. Video dewasa gitu kan. Video film dewasa maksud gua. Makanya dia berhasrat gitu kan. Berhasrat dan ingin menganukan si pacarnya itu, geng. Cuman di sini pacarnya nggak tahu lah pastinya. Nah, habis itu mereka pun bertemu. Nah, setelah bertemu mereka pun lihat nih, nonton acara kuda kepang itu, geng. Kuda kepang itu acara tradisional lah kayak gitu, geng. Habis itu banyak orang juga, rame lah. Nah, habis itu di tengah-tengah pertunjukan si IS pun mengajak si pacarnya itu, yaitu si AA, geng, untuk jalan-jalan lah kayak gitu, jalan-jalan di TPU tuh, geng. Oh, di tempat pemakaman umum. Yang mana di situ tuh pemakaman Cina lah kayak gitu, geng. Nah, setelah itu mereka pun di situ ngobrol-ngobrol lah sambil jalan gitu kan. Di situ juga si IS itu nggak sendiri, geng, karena ditemani oleh 3 orang temannya kayak gitu, geng.
Jadi totalnya 4 orang cowok jalan dengan 1 cewek kayak gitu, geng. Nah pada saat itu si IS nih selaku pacar si AA nih, geng, dia tuh ngajak si AA bersetubuh kayak gitu, geng. Cuma si AA pastinya nolak lah, karena dia kan bukan cewek yang gampangan kayak gitu kan. Nah di sini si IS yang marah langsung membekap hidung dan juga mulut si AA tuh, geng, dengan sangat kuat. Pastilah namanya dibekap gitu kan, kehabisan oksigen, habis itu dia meregang nyawa kayak gitu, geng. Di sini nggak hanya sampai di situ, geng. Jadi bersamaan dengan dibekapnya mulut dan juga hidung korban, dia pun dipegangin di tangannya nih, sama 3 orang teman dari si pacarnya itu, geng. Jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, karena kan tangan sama kakinya dipegangin. Ya bahasa gampangnya nggak bisa melakukan perlawanan lah kayak gitu, geng. Setelah si korban ini nggak berdaya gitu, geng, dalam hal ini dia tuh udah nggak ada, geng. Cuman para pelaku ini nggak sadar gitu bahwa si korban itu udah kehilangan nyawanya gitu, geng. Udah mati lah, nggak sadar gitu. Mereka pun mengenak-enakan si korban ini, geng, di situ. Nah setelah mereka puas, mereka pun membawa jasad si korban ini ke semak-semak nih, geng. Nah di semak-semak itu mereka pun menganukan lagi. Jadi 2 kali dianukan ya, geng. Nah setelah itu mereka pun kayak menutupi dengan semak-semak yang ada di situ gitu kan. Cuman nggak terlalu banyak semak-semaknya. Nah sekedar menutupi sedikit aja lah. Dan posisi si korban pada saat itu adalah telungkup, geng. Telungkup terus rambutnya itu menutupi wajahnya gitu, geng. Habis itu udah ditinggal aja tuh. Setelah itu si pelaku pun kembali lagi ke acara tadi tuh, geng. Acara kuda kepang itu, geng. Dan nonton seperti biasa. Bahkan dia pun menceritakan ke temannya lagi nih yang nggak ikut tuh, geng. Yang nggak ikut melakukan aksinya maksud gua. Dengan bangganya bahwa dia berhasil katanya menganukan pacarnya kayak gitu. Nah pada saat itu setelah selesai gitu kan, ya pokoknya dia beraktivitas seperti biasa lah. Nah, cuman beberapa jam kemudian ada warga di situ tuh, geng. Warga di situ, ada warga di situ yang lewat dan melihat ada tubuh gitu kan, tubuh yang tergeletak di semak-semak itu, geng. Habis itu dia pun melaporkan ke Pak RT nih, geng. Kemudian Pak RT pun melaporkan lagi ke pihak kepolisian kayak gitu, geng. Sebelum melaporkan, Pak RT pun ngecek dulu nih, ngecek si jasad ini siapa sih kayak gitu. Setelah dicek gitu kan, Pak RT melaporkan, dan setelah itu warga pun pada berkumpul nih, geng. Berkerumun lah pengen tahu gitu kan. Nah di situ ada tetangganya korban yang menjumpai kakak sepupunya korban yang ada di situ, geng. Cuman kakak sepupunya nggak tahu sih awalnya, cuman ngikut ngerubung doang gitu kan, belum lihat gitu maksud gua. Setelah itu tetangganya pun menyuruh gitu kan, nyuruh si kakak sepupu korban ini, coba lihat, barangkali lu kenal kayak gitulah kalau gua analogikan gitu, geng. Nah setelah dilihat ternyata ada sepupunya. Kemudian dia pun bergegas melaporkan ke ibu bapaknya nih, geng, di rumah. Setelah itu ibunya pun histeris, geng, mendengar kabar seperti itu. Ibunya si korban lalu menelpon suaminya, dan suaminya pun bergegas ke tempat kejadian, geng. Ya pasti mereka shock lah, shock, sedih, plus ya nggak tahu gitu kan, nggak tahu harus gimana. Pasti mereka shock plus sedih lah kayak gitu, geng. Orang tua yang tiba-tiba ngelihat anaknya dalam kondisi yang nggak wajar kayak gitu, geng. Bahkan bisa dibilang mengenaskan lah kayak gitu. Nah pada saat itu polisi pun langsung bergerak cepat nih, geng, untuk mengidentifikasi nih, geng, dengan cara membawa jasad korban ini untuk diotopsi tuh, geng. Nah ketika diotopsi ada beberapa indikasi yang menunjukkan korban itu dianiaya kayak gitu, yang salah satunya adalah cekikan di leher, terus ada cairan merah di hidung tuh, geng. Itu tadi tuh bekas bekapan si pelaku tuh, geng, sebelum dienak-enak kayak gitu. Selain itu organ kewanitaannya juga mengalami robek kayak gitu, geng. Itu kan udah jelas tuh mengindikasikan ke perbuatan asusila. Setelah itu polisi pun mengantongi dan menangkap beberapa orang yang dicurigai ini, geng. Dan di sini polisi mendapati beberapa nama. Salah satunya itu otak pelakunya, yaitu si IS, berumur 16 tahun tuh, geng. Yang tak lain dan tak bukan adalah pacarnya si korban sendiri, gila kan. Dan di sini yang lebih mirisnya lagi nih, geng. Jadi si IS itu hanya dihukum 16 tahun penjara, geng. Itu hanya ancaman. Jadi itu bisa berkurang lagi maksud gue, geng, kayak gitu. Dan 3 rekannya yang masih di bawah umur hanya mendapat hukuman rehabilitasi. Aduh, menurut gue ini
nggak tegas banget sih menurut gue, gila kan. Ini kasus kayak gini gitu kan, kasus penghilangan nyawa plus kasus asusila gitu kan, cuman direhabilitasi gitu kan. Aduh, ya kalau dari segi umur gitu kan mereka masih bocah tahu, cuman dari segi perbuatan udah bejat banget ya kan. Harusnya seenggaknya gitu kan seumur hidup lah. Menurut gue ini harus ditegasin lagi sih. Gimana menurut kalian nih, geng? Nah, buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue, Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.